Ketika Fang Lin melihat orang ini, dia menjadi waspada. Jelaslah bahwa orang ini bukan orang baik. Terlebih lagi, pada saat ini, katak es itu merangkak di depan orang ini, tampak sangat jinak, dan menyerahkan tombak kuno yang digulungnya kepada orang ini dengan penuh hormat. Orang ini terlihat memegang tombak kuno yang membeku, mengayunkannya 2 kali di tangannya, lalu menatap Fang Lin. Baru saat itulah Fang Lin melihat wajah orang itu dengan jelas. Sebenarnya dia adalah seorang wanita, namun penampilannya sangat biasa, kulitnya pucat, dan sangat kurus. Tetapi wanita itu tubuhnya dipenuhi segala macam serangga. Suara yang ditimbulkan oleh serangga-serangga yang merayap itu begitu menakutkan hingga sulit untuk dilihat. Fang Lin mengerutkan kening dan menatap pria itu, lalu berkata, serahkan barang-barang itu. Wanita itu menatap Fang Lin dengan dingin, bahkan dengan sedikit rasa jijik, dan berkata, kamu sudah hampir mati, tetapi kamu masih ingin mendapatkan kembali senjatamu. Fang Lin mencibir sepertinya kamu baru saja mengendalikan serangga-serangga itu. Mereka semua adalah anak-anakku, tetapi sayangnya mereka semua dibakar olehmu. Kau memiliki beberapa keterampilan, tetapi kau ditakdirkan untuk mati, kata wanita berjubah hitam. Apakah kamu dari balai pembantaian tersembunyi? Fang Lin bertanya sambil mengerutkan kening. Titik. Kamu salah menebak. Aku hanya orang biasa. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Fang Lin hendak bertanya, tetapi dia melihat katak es itu tiba-tiba membuka mulutnya dan aliran udara dingin menyerbu ke arahnya. Fang Lin mengaktifkan 4 lampu dewa api kuno, dan nyala api saling terkait dan berubah menjadi naga api, bertabrakan dengan udara dingin. Ini adalah pertarungan antara es dan api. Konflik itu amat intens, dengan semburan kabut putih mengepul. Katak es secara alami mampu menghirup dan mengembuskan udara dingin, tetapi bagaimanapun juga, ia belum menjadi Raja Ibel yang hebat. Udara dingin di tubuhnya kuat namun tidak ada habisnya. Mungkin ia dapat menahan nyala api 1 atau 2 lampu dewa api kuno, tetapi jika 4 lampu dewa api kuno diaktifkan secara bersamaan, apinya akan luar biasa mengerikan. Setelah bertahan beberapa saat, katak es akhirnya dikalahkan. Ketika udara dingin memudar, api datang ke arahnya dan wanita berjubah hitam itu. Tiba-tiba seekor ulat sutra merah muncul di bahu kiri wanita berjubah hitam. Ketebalannya hanya sebesar jari dan sangat tidak mencolok. Tetapi begitu ulat sutra merah kecil itu muncul, api langsung melesat ke arahnya dan ditelannya seluruhnya. Setelah ulat sutra merah melahap api, auranya menjadi lebih kuat, bahkan ada gumpalan api yang memancar darinya, seolah telah menerima obat mujarab yang hebat. Ketika Fang Lin melihat ini, hatinya tiba-tiba tergerak. Dia mengenali ulat sutra merah ini. Itu adalah spesies spiritual yang sangat langka di surga dan bumi, yang disebut ulat sutra roh api. Ulat sutra api ini lahir dalam api dan dapat melahap semua api di langit dan bumi untuk memperkuat dirinya. Semakin kuat dan semakin banyak api yang dimakannya, semakin cepat ulat sutra api akan tumbuh. Setelah ulat sutra api tumbuh ke tingkat Raja Ibel, ia dapat bebas bepergian kemana saja yang ada api di dunia. Jika ia tumbuh menjadi Raja Ibel yang hebat, ia dapat melepaskan semua jenis api, yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, ulat sutra roh api merupakan makhluk spiritual yang ingin dimiliki oleh banyak prajurit dan alkemis. Kalau dirawat dan diternakan dengan baik, serta ulat sutra roh api dibuat mengenali tuannya, maka ketika ulat sutra roh api besar nanti, ia akan seperti memiliki pembantu tambahan yang sangat hebat. Namun, ulat sutra api sangat langka, dan Anda mungkin hanya melihat 1 atau 2 di beberapa tempat kuno dan misterius yang memiliki sumber api. Lagi pula, kalaupun ditemukan ulat sutra api, akan sulit untuk membudidayakannya, sebab ulat sutra api mempunyai persyaratan yang sangat ketat terhadap lingkungan hidupnya. Jika tidak dimakan api selama 3 hari, tubuhnya akan mengering dan mati. Sekalipun banyak orang yang mendapatkan ulat sutra api muda, sulit untuk membesarkannya tanpa pengalaman yang cukup. Fang Lin telah melihat ulat sutra roh api di kehidupan sebelumnya dan sangat akrab dengan makhluk spiritual surga dan bumi ini. Istana Danseng awalnya membesarkan 3 ulat sutra roh api. Ini adalah pertama kalinya Fang Lin melihat ulat sutra roh api dalam kehidupan ini. Akan tetapi, kelihatannya ulat sutra roh api belum tumbuh besar dan masih dalam tahap remaja. Namun, meski masih muda, ia sudah bisa melahap api. Bahkan api surgawi yang dilepaskan oleh lentera kuno dewa api pun dilahapnya. Itu sebenarnya ulat sutra roh api. Wah, ini hal yang bagus, kata mumi tua itu. Fang Lin mengangguk, aku tahu itu hal yang baik, tetapi tampaknya tidak semudah itu untuk mendapatkannya. Dengan kemampuanmu saat ini, seharusnya tidak sulit untuk menghadapinya. Rebut ulat sutra roh api. Kamu bisa memberinya makan dengan api surgawi dan dia akan segera tumbuh menjadi Raja Ibel. Dia akan sangat bermanfaat bagimu, kata mumi tua itu, yang tampaknya punya minat besar pada ulat sutra roh api. Sejujurnya, Fang Lin juga cukup tertarik pada ulat sutra roh api.
Jika memungkinkan, Fang Lin akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Lampu-lampumu ini bagus. Jika kau memberikannya padaku, mungkin kau bisa selamat. Wanita itu berkata sambil melihat 4 lampu Dewa Api kuno di depan Fang Lin. Fang Lin tersenyum saat mendengar ini. Aku juga tertarik dengan ulat sutra roh api di bahumu. Kau bisa memberikannya padaku dan aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Ini menjadi menarik. Fang Lin mengincar ulat sutra roh api milik pihak lain, sementara wanita itu mengincar lampu kuno Dewa Api milik Fang Lin. Kedua belah pihak ingin mendapatkan apa yang mereka sukai. Betapa konyolnya, kau masih menginginkan ulat sutra roh api milikku. Kau sangat bodoh. Tidakkah kau lihat betapa berbahayanya situasi ini? Wanita berjubah hitam itu mencibir, kata-katanya penuh dengan penghinaan dan ejekan terhadap Fang Lin. Fang Lin tersenyum mendengar ini. Sepertinya kau tidak tahu betapa buruknya aku. Kamu bahkan telah mengambil harta milikku, dan kamu masih berani menyombongkan diri. Wanita berjubah hitam itu tertawa dan sengaja mengayunkan tombak beku di tangannya. Mulut Fang Lin sedikit melengkung. Sebaiknya kau pegang erat-erat, kalau tidak dia akan terbang. Begitu dia selesai berbicara, es di lapisan luar tombak kuno itu mulai pecah. Wajah wanita berjubah hitam itu berubah, dan dia merasakan gelombang aura pembasmi keluar dari tombak kuno itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita berjubah hitam itu berteriak kaget. Dia sama sekali tidak mampu menahan tombak kuno itu, yang terlepas dari tangannya dan terbang kembali ke Fang Lin. Fang Lin menangkap tombak kuno itu, memasukkannya ke dalam tas 9 istana, dan menatap wanita berjubah hitam itu sambil tersenyum. Pada saat ini, wanita berjubah hitam itu tidak dapat tertawa lagi dan wajahnya tampak sedikit jelek. Awalnya dia mengira telah mengambil harta karun dari Fang Lin, tetapi dia tidak menyangka bahwa harta karun ini begitu kuat hingga udara dingin katak es tidak dapat membekukannya sama sekali. Meski begitu, hidup dan matimu ada di tanganku. Aku bisa membasmimu sekarang jika aku mau, kata wanita berjubah hitam itu dengan nada tegas. Ejekan di wajah Fang Lin semakin kuat. Dia melangkah pelan di tanah dengan satu kaki dan berkata, berapa banyak katak es yang tersembunyi di bawah tanah? 3 atau 5, apakah kau ingin membekukanku saat aku belum siap? Begitu kata-kata itu keluar, mata wanita berjubah hitam itu sedikit berubah. Dia memang membiarkan 5 katak es bersembunyi di lumpur di bawah kaki Fang Lin. Begitu kesempatan itu tiba, mereka semua akan menyemprotkan udara dingin untuk membekukan Fang Lin. Sepertinya kamu sangat pandai mengendalikan monster. Fang Lin berkata sambil tersenyum tipis, dengan sedikit ejekan di matanya. Karena kamu sudah tahu itu, apakah kamu masih berpikir kamu bisa bersaing denganku? Kata wanita berjubah hitam, dengan ekspresi muram di wajah seputih saljunya. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu sangat pandai mengusir monster, jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa menghadapimu. Tapi kamu sangat tidak beruntung karena bertemu denganku. Wanita berjubah hitam itu mengerutkan kening saat mendengar ini. Apa maksud anak laki-laki ini? Jadi bagaimana kalau aku bertemu dengannya? Dengan kekuatannya, bisakah ia bertarung melawan monster yang dikendalikannya? Belum lagi 5 katak es yang bersembunyi di bawah tanah dan siap menyerang kapan saja, ulat sutra api di bahunya saja bukanlah sesuatu yang bisa ia tangani dengan mudah. Belum lagi dia masih memiliki lebih banyak metode untuk digunakan dan lebih banyak monster kuat untuk dikendalikan. Mereka hanya monster, kenapa kau tidak membiarkan mereka menyerangku lagi? Fang Lin berkata, dengan satu tangan sudah diletakkan di kantung binatang buas itu. Saya akan lihat trik apa lagi yang kamu punya. Wanita berjubah hitam itu mendengus dingin, dan seekor harimau berwarna merah darah menyerbu dari belakangnya. Begitu harimau ganas ini muncul, ia memberikan tekanan besar pada Fang Lin. Ia bagaikan Raja Ibel dengan 5 transformasi yang mendekati level Raja Ibel Agung. Mengaum. Harimau berwarna merah darah itu melompat dan dengan kekuatan seekor harimau yang muncul dari pegunungan, ia menerkam langsung ke arah Fang Lin. Seketika angin mencurigakan bertiup menerpa wajahnya, disertai aura Ibel yang amat kuat. Ekspresi Fang Lin tetap tidak berubah, dan lengkungan di sudut mulutnya tidak berkurang sedikit pun. Pada saat ini, Fang Lin langsung mengeluarkan guk-guk Golden Retriever itu dari tas 9 istana. Guk-guk-guk. Begitu guk-guk Golden Retriever itu keluar, ia menggonggong 3 kali sekeras-kerasnya, sangat keras. Gonggongan guk-guk Golden Retriever itu tampaknya membawa kekuatan aneh yang tak terlukiskan. Harimau merah darah yang menerkamnya tiba-tiba gemetar, dan wajahnya yang ganas penuh dengan kengerian. Tiba-tiba ia bersujud di tanah, memegang kedua kakinya di atas kepalanya dan gemetar, seakan-akan ia telah melihat suatu keberadaan yang mengerikan. Bukan hanya harimau berdarah ini, tetapi 5 katak es yang bersembunyi di bawah tanah keluar dari tanah pada saat yang sama, tidak berani mendekati Fang Lin sama sekali. Bahkan ulat sutra api di bahu wanita berjubah hitam itu mulai merangkak gelisah.
Semua perubahan itu terjadi begitu cepat sehingga Fang Lin mengeluarkan guk-guk Golden Retriever itu dari kantong hewan dengan gerakan yang halus dan mulus, tanpa canggung atau lamban sedikitpun. Sepertinya dia telah melakukannya berkali-kali. Golden Retriever juga sangat kooperatif. Si kecil tampaknya tahu persis apa yang akan dilakukannya jika Fang Lin menangkapnya. Tidak peduli apa yang sedang terjadi, menggonggong 2 kali terlebih dahulu adalah tindakan yang benar. Wanita berjubah hitam itu terkejut ketika melihat harimau berwarna merah darah yang dikendarainya. Sebelumnya ia begitu megah dan tampak seperti hendak melahap manusia, tetapi mengapa kini ia tergeletak di tanah seperti kucing yang sakit? Apa yang sedang terjadi? Wanita berjubah hitam itu tidak dapat mempercayainya. Dia ingin mengendarai harimau merah darah itu lagi, tetapi tidak ada pengaruhnya. Harimau itu tidak mematuhi perintahnya sama sekali. Ketakutan telah menguasainya sepenuhnya. Guk-guk Golden Retriever itu digendong Fang Lin. Meskipun tidak besar, namun saat ini ia begitu mempesona, seakan-akan ia adalah raja di antara para monster. Monster manapun yang melihatnya akan bersujud di tanah dan menyembahnya. Harimau itu, yang ukurannya setidaknya 10 kali lebih besar dari guk-guk Golden Retriever, tergeletak di tanah tanpa berani mengangkat kepalanya, tubuhnya bergetar hebat. Kalau saja bukan monster yang levelnya mendekati Raja Ibel Agung, mungkin ia akan sangat takut sampai-sampai buang air besar dan buang air kecil saat berhadapan dengan guk-guk Golden Retriever itu. Serangga yang semula merayapi sekujur tubuh wanita berjubah hitam itu, kecuali ulat sutra roh api, semuanya telah hilang. Mereka semua bersembunyi karena nafas yang dikeluarkan oleh guk-guk Golden Retriever. Guk-guk, si guk-guk Golden Retriever menggonggong 2 kali kepada wanita berjubah hitam yang tak jauh dari situ. Wanita berjubah hitam itu jelas merasakan bahwa ulat sutra roh api di bahunya menjadi semakin takut, dan api di tubuhnya tampak semakin redup. Apa-apaan benda ini? Bahkan bisa membuat monster yang kuperintahkan ketakutan. Wanita berjubah hitam itu berpikir dalam hati, wajahnya tampak sangat jelek. Sekarang, kamu pasti tahu betapa malangnya pertemuanmu denganku, kan? Fang Lin berkata kepada wanita berjubah hitam sambil menggendong guk-guk Golden Retriever. Apakah kau pikir kau bisa menghadapiku hanya dengan seekor guk-guk? Kata wanita berjubah hitam itu dengan nada dingin. Selain bisa memerintah monster, kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Fang Lin bertanya dengan tenang, matanya penuh penghinaan. Wanita berjubah hitam itu mencibir, akan kutunjukkan padamu bahwa tanpa monster itu pun, aku bisa membasmimu dengan mudah. Sebelum dia selesai berbicara, wanita berjubah hitam itu bergerak, jubah hitamnya berdesir, dan datang di depan Fang Lin. Dia mengulurkan sepasang tangannya, bukan menyerang Fang Lin, melainkan guk-guk Golden Retriever dalam pelukan Fang Lin. Wanita berjubah hitam itu dapat melihat bahwa anak guk-guk berbulu emas ini sangat aneh dan memiliki efek penghambatan yang kuat terhadap monster. Bahkan monster yang dekat dengan kerajaan Raja Monster Besar pun sangat rentan saat bertemu dengan anak guk-guk berbulu emas ini. Jika anak guk-guk ini tidak dimusnahkan, ancaman terhadapnya akan terlalu besar. Si guk-guk Golden Retriever begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Fang Lin memegangnya dengan satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya. Bayangan kilin masih berkeliaran, dan kekuatan tulang ibel kilin pun teraktivasi. Wah, pukulan Fang Lin bertabrakan dengan telapak tangan wanita berjubah hitam itu. Sesaat tenaga dalam mereka berdua menyeruak keluar, saling merangsang. Wanita berjubah hitam itu terus-menerus mencibir, auranya semakin lama semakin kuat. Aura hitam pekat terpancar dari balik jubah hitamnya, menyelimuti sekelilingnya. Fang Lin secara alami juga dikelilingi oleh aura hitam. Ekspresi Fang Lin berubah. Kekuatan wanita berjubah hitam ini sungguh luar biasa, apalagi tingkatan alamnya jauh lebih tinggi dari miliknya dan dia sudah masuk ke dalam sumber spiritual. Kekuatan Fang Lin yang berada di tingkat ke-9 tulang roh langsung berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi wanita berjubah hitam yang berkultivasi di alam sumber roh. Saat dia mundur, udara hitam menyerbu ke arah Fang Lin tanpa ampun. Fang Lin mengaktifkan tulang ibel kilin tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, baju besi hitam menutupi tubuh Fang Lin, hanya menyisakan sepasang mata yang terlihat. Terhadap latar belakang baju besi kilin, seluruh orang itu tampak sangat ganas. Adapun guk-guk Golden Retriever, Fang Lin sudah memasukkannya kembali ke dalam tas hewan, takut ia akan terluka oleh udara hitam. Racun energi hitamku tidak mudah untuk ditolak. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Serangannya menjadi semakin kuat, dan racun di sekitarnya menjadi semakin kuat. Saat roh jahat beracun itu bersendewa dengan baju perang kilin, terdengarlah suara mendesis dari baju perang kilin. Ini adalah suara baju perang kilin yang terkorosi, artinya baju perang kilin pun tidak dapat sepenuhnya menahan apa yang disebut racun hitam yang jahat. Wah, wanita berjubah hitam itu menamparkan keras baju tempur kilin milik Fang Lin, berulang kali mendorong Fang Lin mundur, dan darah di tubuhnya mengalir deras.
Hanya dengan tulang spiritual tingkat 9, kamu berani berbicara begitu arogan di hadapanku. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan dingin, benar-benar menekan Fang Lin. Akan tetapi, meski wanita berjubah hitam itu berkata demikian, hatinya tetap terkejut. Alasannya sederhana, dia adalah seorang prajurit di alam Ling Yuan. Meskipun dia hanya berada di tingkat pertama Ling Yuan, dia tidak sebanding dengan para prajurit Linggu. Sejujurnya, selain kemampuan khusus wanita berjubah hitam itu untuk mengendalikan monster, kekuatannya sendiri juga cukup kuat. Sekalipun ada 10 prajurit tulang roh tingkat 9, wanita berjubah hitam itu tidak akan menganggap mereka serius. Tetapi Fang Lin bertarung dengannya dalam waktu yang lama, dan meskipun dia ditekan olehnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Fang Lin jauh lebih unggul daripada rata-rata prajurit tulang roh tingkat 9, dan dia dapat bertarung melawan prajurit sumber roh tingkat pertama. Namun itu hanyalah kekuatan dari satu pertarungan. Masih terlalu sulit untuk mengalahkan prajurit Ling Yuan level 1 sejati. Kesenjangan wilayah yang sangat besar membuat Fang Lin tidak mempunyai keuntungan sama sekali. Kekuatan internal hanyalah kekuatan internal, dan tidak dapat dibandingkan dengan sumber spiritual yang kuat. Pada dasarnya ada kesenjangan yang tidak dapat diperbaiki di antara keduanya. Fang Lin juga sangat jelas bahwa akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan prajurit Ling Yuan saat ini. Kecuali dia berusaha semampunya, pasti ada sedikit peluang. Sejujurnya, Fang Lin belum pernah bertarung sengit dengan siapapun dalam waktu yang lama. Sejak ia memperoleh boneka ajaib, Fang Lin pada dasarnya tidak bertarung lagi. Dan banyak hal terjadi setelah itu. Dia dipenjara di utara jauh, dan kemudian pergi ke kota Qinghai dengan luka-luka untuk bersaing dengan Sekte Tao dalam alkimia, dan kemudian menjaga kerajaan Qian. Fang Lin pada dasarnya tidak punya tempat untuk menggunakan keahliannya. Ketika dia perlu mengambil tindakan, dia membiarkan boneka ajaib itu menanganinya. Bagaimanapun, kekuatan Fang Lin tidak cukup. Ketika berhadapan dengan para guru besar dari ketiga agama, dia hanya dapat menghadapinya dengan bantuan boneka sakti. Dan sekarang, saat Fang Lin bertemu dengan wanita berjubah hitam ini, dia akhirnya terjun ke dalam pertempuran sengit yang telah lama hilang. Pertarungan seberat itu bukanlah hal buruk bagi Fang Lin. Sebaliknya, Fang Lin sangat menginginkan pertarungan semacam itu agar dia dapat mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan potensinya. Bagi Fang Lin saat ini, prajurit tulang roh tidak dapat lagi memuaskannya. Hanya prajurit sumber roh yang dapat membuat Fang Lin merasa sulit. Tentu saja, jika lawannya adalah master di atas tingkat sumber roh ketiga atau keempat, Fang Lin tidak akan bertarung dengannya. Perbedaan wilayahnya terlalu besar dan tidak akan berarti apa-apa. Akan tetapi, wanita berjubah hitam ini hanya berada pada level sumber roh pertama. Sudah tepat bagi Fang Lin untuk bertarung dengannya. Dia tidak akan merasa mudah, tetapi dia juga tidak akan menghancurkan Fang Lin. Setelan pertempuran kilin melindungi Fang Lin dari racun hitam, namun setelan pertempuran kilin juga terus-menerus terkorosi oleh racun hitam. Akibatnya, tulang ibel kilin harus terus-menerus memberikan daya pada setelan pertempuran kilin untuk mencegah setelan pertempuran kilin menghilang. Untungnya, tulang ibel kilin tidak lagi seperti dulu. Ia telah menyerap sisik naga, darah kilin, dan sejumlah besar energi suci. Kekuatan di dalam tulang ibel tidak ada habisnya. Pertarungan antara keduanya menemui jalan buntu. Meskipun wanita berjubah hitam itu lebih unggul, dia tidak dapat mengalahkan Fang Lin sepenuhnya. Sementara Fang Lin mempertahankan wilayahnya sendiri dan tidak membiarkan wanita berpakaian hitam memperoleh keuntungan apapun, dia juga berusaha sekuat tenaga untuk menutupi kerugiannya. Wanita berjubah hitam itu menjadi semakin takut seiring pertarungan berlangsung, dan lambat laun dia merasa tidak mampu lagi mengatasinya. Inilah yang tidak dapat dimengerti oleh wanita berjubah hitam itu. Dia hanya berada di alam tulang roh tingkat ke-9, namun dia mampu bertahan melawannya begitu lama, dan semakin kuat seiring pertarungan berlangsung. Dari yang awalnya benar-benar ditekan olehnya, sekarang dia bisa menemukan kesempatan untuk melawan. Hal itu tidak saja membuat wanita berjubah hitam itu takut, tetapi juga membuatnya makin marah. Ledakan, wanita berjubah hitam itu mengumpulkan racun di tangannya dan menyemburkannya dengan satu telapak tangan. Fang Lin menggunakan tinju kilin untuk menangkalnya. Fang Lin mengerang dan merasakan seluruh lengannya mati rasa, dan rasa dingin menyebar dari telapak tangannya. Tidak bagus. Fang Lin terkejut dan segera tahu bahwa dirinya pasti telah diracuni. Tanpa ragu sedikit pun, Fang Lin segera menjauhkan diri dari wanita berjubah hitam itu, dan mulai mengalirkan api jiwa dalam tubuhnya, membakar habis racun jahat yang telah menyerang tubuhnya. Kau telah diracuni oleh roh jahatku. Kau tidak akan hidup lama. Terus mengalirkan energi internalmu hanya akan membuatmu mati lebih cepat, kata wanita berjubah hitam itu dengan semburat kebanggaan di wajahnya. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa dan terus menyerang tanpa ragu-ragu.
Kali ini wanita berjubah hitam itu kembali bingung. Apakah orang ini kebal terhadap semua racun? Atau apakah kamu tidak peduli sama sekali dengan hidup dan mati? Ketika racun mulai berefek dan menyerang jantung dan paru-parumu, aku bertanya-tanya bagaimana kamu bisa bertahan. Wanita berjubah hitam itu berkata dalam hati. Tetapi setelah beberapa saat, Fang Lin masih penuh energi, tanpa ada tanda-tanda racunnya mulai berefek. Sebaliknya, dia menjadi semakin bersemangat, yang membuat wanita berjubah hitam itu bingung. Racunku tidak berpengaruh padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita berjubah hitam itu merasa tak percaya, dan kesuraman di matanya menjadi semakin gelap. Bukan berarti racun itu tidak berpengaruh pada Fang Lin, tetapi keberadaan 4 macam api jiwa kehidupan dalam tubuh Fang Lin dapat langsung membakar bersih racun itu, sehingga racun itu tidak mungkin berefek pada tubuh Fang Lin. Kalau saja Fang Lin bukan seorang alkemis, tidak memiliki begitu banyak api jiwa dan kehidupan dalam tubuhnya, maka ia pasti sudah diracuni, dan hidupnya pasti berakhir saat ini juga. Melihat Fang Lin begitu ulet dan tidak mampu mengalahkannya setelah pertarungan panjang, wanita berjubah hitam itu akhirnya kehilangan kesabarannya dan mengusir katak es untuk membantu. Anak guk-guk Golden Retriever telah dimasukkan kembali ke dalam tas binatang buas Fang Lin, sehingga monster-monster itu sekarang telah kembali normal dan dapat dikendalikan secara bebas oleh wanita berjubah hitam itu. 5 katak es memuntahkan udara dingin ke arah Fang Lin, menghalangi arah manapun Fang Lin dapat menghindar. Melihat udara dingin datang, Fang Lin melambaikan tangannya, dan 4 lampu dewa api kuno melayang di sekujur tubuhnya, dengan api menyembur keluar untuk menahan udara dingin. Karena kamu tidak ingin bertarung denganku lagi, aku akan mengakhiri pertarungan ini juga, kata Fang Lin. Lampu kuno dewa api bersinar terang, dan sumbu keempat lampu kuno saling terhubung. Aku belum pernah benar-benar menggunakan kekuatan lampu kuno dewa api. Sekarang setelah aku bertemu kalian, katak es, hari ini aku harus menggunakannya sekali. Fang Lin berkata, energi internalnya mengalir ke 4 lampu kuno dewa api seperti air pasang. Lampu kuno dewa api merupakan harta karun Kaisar Api Kuno. Jumlahnya ada 7. Bila ketujuhnya digunakan bersama-sama, mereka dapat membakar langit dan bumi. Fang Lin memiliki 4 lampu dewa api kuno di tangannya. Meskipun tidak sekuat 7 lampu sekaligus, kekuatan sesungguhnya dari 4 lampu kuno juga sangat mengerikan. Ketika Fang Lin mengaktifkan lampu dewa api kuno sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan sebenarnya dari harta karun ini, tetapi menggunakannya dengan cara biasa. Kekuatan sesungguhnya dari lampu kuno dewa api membutuhkan kekuatan penggunanya sendiri untuk mengaktifkannya, dan bukan menghabiskan kekuatan lampu kuno dewa api. Pada saat ini, Fang Lin menuangkan seluruh energi internalnya ke dalam keempat lampu dewa api kuno ini, melepaskan kekuatan terkuat dari lampu dewa api kuno. Dalam sekejap, udara dingin yang disemburkan katak-katak es itu menghilang, dan sebagai gantinya, napas yang membakar memenuhi udara, membuat tempat ini seperti neraka. Api yang cemerlang muncul dari 4 lampu dewa api kuno, seperti gunung berapi yang meletus atau tsunami yang melanda. Tubuh kelima katak es berubah menjadi abu pada saat api datang. Bahkan tulang belulang mereka pun tidak tersisa. Suhu yang mengerikan membakar mereka langsung menjadi terak. Ketika wanita berjubah hitam itu melihat pemandangan yang mengerikan itu, raut wajahnya berubah drastis dan dia langsung mundur. Ulat sutra roh api di bahunya menggunakan kekuatannya untuk terus melahap api yang dilepaskan oleh lampu kuno dewa api. Ulat sutra roh api memang makhluk spiritual dari langit dan bumi, dan ia terlahir dengan kemampuan melahap api. Akan tetapi, ia belum dewasa dan masih merupakan ulat sutra roh api yang masih muda. Oleh karena itu, kemampuannya melahap api belum sempurna. Lampu kuno dewa api melepaskan kekuatan aslinya pada saat ini. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah ulat sutra roh api melahap api selama beberapa saat, ia telah mencapai batasnya. Tubuhnya membengkak. Jika ia terus melahap api itu dengan paksa, bukan saja ia tidak akan memberikan manfaat apapun, tetapi ia malah akan mati lemas. Wanita berjubah hitam itu menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan segera melarikan diri bersama ulat sutra api. Takut jika dia tinggal lebih lama, dia akan terbakar menjadi abu seperti katak-katak es itu. Kamu mau pergi kemana? Fang Lin mendengus dingin, dan keempat lampu dewa api kuno, membawa gelombang api yang mengamuk, mengejar langsung ke arah wanita berjubah hitam itu. Wanita berjubah hitam itu tidak berani menoleh ke belakang, namun dia masih dapat merasakan api di belakangnya semakin dekat, dan rasa terbakar itu semakin kuat dan kuat, menyebabkan punggungnya terasa nyeri seperti terbakar. Tanpa ragu-ragu, wanita berpakaian hitam itu melepaskan sejumlah besar serangga dan mengendalikannya untuk bergerak menuju lautan api di belakangnya. Jumlah serangga itu sangat banyak, pekat bagai kabut hitam, tetapi hampir semuanya mati sebelum bersendewa dengan api.
Wanita berjubah hitam itu sama sekali tidak gentar dan melepaskan segala macam kawanan serangga tanpa mempedulikan nyawanya sendiri demi memperlambat laju api. Namun, mengandalkan kawanan serangga ini hanya dapat menunda waktu sesaat. Sebanyak apapun serangga, jika ada api, mereka semua akan menjadi abu. Bahkan katak es, yang tubuhnya dipenuhi udara dingin, hampir tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari lampu kuno Dewa Api saat ini, apalagi serangga rapuh ini. Meski wanita berjubah hitam itu berlari menyelamatkan diri, dia tidak panik. Sebaliknya, ada ketenangan yang menakutkan di matanya. Kekuatan Fang Lin melampaui harapannya. Lebih tepatnya, harta karun di tangan Fang Lin lah yang mengejutkan wanita berjubah hitam itu. Tetapi dia masih yakin akan kemenangannya, karena hutan monster yang lebat itu adalah wilayah kekuasaannya dan dialah penguasanya. Ledakan-ledakan-ledakan. Bumi mulai berguncang. Wanita berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti dan berbalik melihat api yang datang ke arahnya. Tepat saat api hendak menyambar, tanah tiba-tiba retak dan seekor ulat sutra api raksasa keluar dari tanah. Ulat sutra api raksasa ini sebesar naga, seluruh tubuhnya berwarna merah, dan di sekujur tubuhnya berkobar api. Ketika api datang, ulat sutra roh api raksasa melahapnya dengan panik. Ia jauh lebih kuat dari ulat sutra roh api muda. Wanita berjubah hitam berdiri di belakang ulat sutra roh api raksasa. Api itu tidak dapat melukainya sama sekali dan semuanya ditelan oleh ulat sutra roh api raksasa. Fang Lin datang ke sini dengan 4 lampu dewa api kuno dan melihat ulat sutra roh api raksasa. Dia terkejut. Raja Ibel Agung, kata Fang Lin. Ulat sutra roh api raksasa ini memang merupakan Raja Ibel Agung yang telah mencapai alam transformasi ke-6. Itu adalah eksistensi yang sangat kuat di antara binatang Ibel. Transformasi kelima menjadikannya Raja Ibel, dan transformasi ke-6 menjadikannya Raja Ibel Agung. Binatang Ibel dengan 6 transformasi itu setara dengan penguasa alam sumber spiritual umat manusia. Kura-kura berusia 1000 tahun yang pernah muncul di Gunung Binatang adalah Raja Ibel dengan 6 transformasi. Namun ada perbedaan mendasar antara monster dan prajurit. Monster memiliki warisan garis keturunan, dan semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat kekuatan garis keturunannya. Seorang Raja Ibel biasa dapat mengalahkan 3 atau 4 prajurit tulang roh biasa. Dan seorang Raja Ibel yang hebat setidaknya dapat berhadapan dengan 5 guru sumber spiritual. Ini hanya minimumnya. Jika itu adalah Raja Ibel Agung dengan warisan darah, bahkan 7 atau 8 master sumber spiritual di alam yang sama akan kesulitan mengalahkan Raja Ibel Agung. Sejak Fang Lin melihat Raja Ibel kura-kura raksasa di Gunung Binatang, dia hanya melihat banyak Raja Ibel hebat di punggung Bukit Ibel kuno. Namun, sebagian besar monster di Ancient Demon Ridge merupakan monster kuat yang bertahan dari zaman kuno, dan mereka sepenuhnya berada di atas level Raja Ibel Agung. Adapun Raja Ibel besar lainnya, Fang Lin belum melihat banyak dari mereka. Begitu kau menjadi Raja Ibel Agung, kau akan menjadi orang penting dalam klan binatang Ibel. Bahkan jika semua klan binatang Ibel di 9 negara digabungkan, tidak banyak Raja Ibel Agung. Fang Lin tidak menyangka bahwa Raja Ibel besar akan muncul di tempat terpencil ini. Yang paling mengejutkan adalah itu sebenarnya ulat sutra roh api. Diketahui bahwa ulat sutra roh api tumbuh lambat dan perlu diberi makan api secara berkala. Diperlukan sedikitnya 500 tahun bagi ulat sutra roh api muda untuk tumbuh hingga ke tingkat Raja Ibel. Akan tetapi, mungkin dibutuhkan waktu hingga 2000 tahun untuk membuat ulat sutra roh api tumbuh menjadi Raja Ibel yang hebat. Tetapi begitu ulat sutra roh api tumbuh menjadi Raja Ibel yang hebat, ia akan menjadi sangat mengerikan, dan kekuatannya tidak akan terbayangkan. Karena ulat sutra roh api merupakan spesies spiritual langit dan bumi, ia memiliki potensi besar dan potensi perkembangan lebih besar daripada banyak monster dengan warisan garis keturunan kuno. Ulat sutra roh api raksasa di depannya memang berada pada level Raja Ibel Agung. Api dahsyat yang dilepaskan oleh keempat lampu dewa api kuno semuanya ditelan oleh ulat sutra roh api raksasa ini. Anda harus tahu bahwa Fang Lin menggunakan seluruh energi internalnya untuk mengaktifkan kekuatan sejati lampu kuno dewa api, dan Raja Ibel akan langsung terbakar sampai mati. Raja Ibel biasa tidak akan mampu menahan api setingkat ini. Tetapi ulat sutra api, spesies spiritual yang memakan api, begitu gembira saat bertemu dengan api yang begitu kuat sehingga ia langsung melahapnya sepuasnya. Fang Lin yang malang telah menghabiskan seluruh tenaga dalamnya dan akhirnya melepaskan kekuatan sejati dari lampu kuno dewa api, tetapi dia tidak dapat membasmi wanita berjubah hitam itu. Wanita berjubah hitam itu berjalan keluar dari balik ulat sutra api raksasa dan menatap Fang Lin yang pucat dan lemah dengan seringai di wajahnya, matanya penuh sarkasme. Fang Lin memang sangat lemah saat ini, dan tenaga dalamnya telah habis terkuras. Meskipun dia sudah sedikit pulih saat ini, masih butuh waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Jika dia bertarung dengan wanita berjubah hitam saat ini, dia akan terbasmi olehnya dalam 2 atau 3 ronde.
Namun, Fang Lin juga memiliki kartu truf di tangannya dan tidak takut pada wanita berpakaian hitam itu. Namun, keberadaan Raja Ibel Ulat Sutra Roh Api di tempat ini mengejutkan Fang Lin, dan dia menjadi semakin penasaran dan curiga terhadap identitas dan asal-usul wanita berpakaian hitam itu. Itu hanya Raja Ibel besar. Lihat bagaimana aku mengalahkannya, Fang Lin berkata, dan hendak mengeluarkan Golden Retriever untuk memamerkan kekuatannya lagi. Tanpa diduga, kakinya tiba-tiba menegang, lalu Fang Lin pun tertarik ke bawah tanah. Dua tanaman merambat mengikat kaki Fang Lin dan menariknya langsung ke bawah tanah. Ini belumlah akhir. Begitu Fang Lin ditarik ke bawah tanah, lebih banyak tanaman merambat muncul dan mengikatnya dengan erat dari kepala sampai kaki. Fang Lin tidak pernah menduga hal ini akan terjadi. Bahkan mumi tua itu tidak menyadari keberadaan tanaman merambat aneh di bawah tanah. Tanaman merambat ini sangat aneh dan tidak berbau, sama seperti tanaman merambat biasa. Itulah sebabnya mereka mempunyai kesempatan untuk menjerat Fang Lin dan menariknya ke tanah. Fang Lin diikat oleh tanaman merambat, tidak dapat bergerak, dan tanaman merambat itu mulai menyerap sedikit energi internal yang tersisa di tubuh Fang Lin. Hal ini membuat Fang Lin merasa sedikit buruk. Untuk mengaktifkan 4 lampu Dewa Api kuno, dia hampir menghabiskan energi internalnya. Dia akhirnya berhasil pulih sedikit. Jika ia dihisap kering oleh tanaman merambat itu lagi, ia tidak akan punya tenaga lagi. Pada saat kritis, Fang Lin tidak lagi menahan diri dan langsung melepaskan boneka Ibel Naga Jiankong. Dengan suara keras, boneka Ibel itu terlempar keluar dari tas istana 9 Fang Lin dan menghancurkan tanaman merambat di sekitar Fang Lin. Tanaman merambat yang patah itu tampak ketakutan dan segera menyusut ke dalam tanah dan menghilang. Fang Lin melompat keluar dari tanah, segera mundur ke kejauhan, dan meminum 2 pil untuk terus memulihkan kekuatan internalnya. Boneka Ibel, di bawah komando Fang Lin, langsung menuju ke arah wanita berjubah hitam dan Raja Ibel Ulat Sutra Roh Api. Titik titik titik, titik titik titik. Boneka Ibel itu sangat cepat, dan tubuhnya dipenuhi dengan energi Ibel yang mendidih, menyebabkan pupil wanita berjubah hitam itu mengecil, dan dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia dapat dengan jelas merasakan aura kuat dari boneka Ibel itu, dan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia lawan. Hanya satu pikiran yang ada di benaknya melarikan diri. Wanita berjubah hitam itu berbalik dan lari. Dalam sekejap mata, dia sudah lari sangat jauh. Raja Ibel Ulat Sutra Api juga menyadari kekuatan boneka Ibel dan tidak berani melawannya, jadi dia ingin bersembunyi di bawah tanah. Namun, tubuh Raja Ibel Ulat Sutra Api terlalu besar. Tepat saat ia telah masuk setengah jalan, bagian tubuhnya yang terbuka langsung diraih oleh boneka ajaib itu. Boneka ajaib itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan Raja Ibel Ulat Sutra Api ditarik keluar dari tanah sambil melolong kesakitan. Wah! Boneka Ibel itu mencengkeram tubuh Raja Ibel Ulat Sutra Roh Api, menariknya keluar, lalu mengayunkannya keras ke tanah, menyebabkan tanah bergetar tiba-tiba. Raja Ibel Ulat Sutra Roh Api meratap saat tubuhnya ditangkap oleh boneka ajaib. Energi jahat terus menggerogoti tubuhnya, membuatnya merasakan sakit yang teramat sangat. Dalam keputusasaan, Raja Ibel Ulat Sutra Api hanya bisa menyemburkan aliran api dalam upaya memaksa boneka Ibel itu kembali. Akan tetapi, boneka Ibel itu tidak bergerak sama sekali, sehingga api berkobar di sekelilingnya. Akan tetapi, api itu sama sekali tidak dapat mencapai boneka Ibel itu. Energi Ibel yang mengerikan itu pun sepenuhnya menghalangi api itu. Boneka Ibel itu menunjukkan kekuatannya dan menangkap Raja Ibel Ulat Sutra Roh Api, mengayunkannya maju mundur di tanah seperti guk-guk mati. Setelah mengayunkannya lebih dari 10 kali, Raja Ibel Ulat Sutra Roh Api menjadi layu seperti terong yang ditusuk 2 kali. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah Raja Ibel yang hebat, jadi dipukul beberapa kali tidak akan menjadi masalah. Terutama energi jahat dari boneka ajaib itulah yang menyebabkan kerusakan hebat padanya, menyebabkannya kesakitan. Wanita berjubah hitam, yang telah melarikan diri jauh, menoleh ke belakang dan melihat bahwa Raja Ibel Ulat Sutra Roh Api diperlakukan seperti ini. Ekspresi kasihan dan keraguan segera tampak di wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah Raja Ibel besar, dan hanya ada beberapa Raja Ibel besar di seluruh hutan monster. Wanita berjubah hitam itu mempunyai perasaan terhadap semua monster di sini, dan tidak ingin meninggalkan mereka kecuali benar-benar diperlukan. Sekalipun dia telah menggunakan kawanan serangga untuk menahan api sebelumnya, itu merupakan pilihan terakhir. Jika dia tidak membiarkan kawanan serangga itu melawan, kemungkinan besar dia akan terbakar sampai mati. Setelah ragu-ragu cukup lama, wanita berjubah hitam itu akhirnya tidak dapat melepaskan Raja Ibel Ulat Sutra Api, dan berbalik. Berhenti. Wanita berjubah hitam itu berteriak pada boneka Ibel saat dia mendekat. Boneka Ibel itu tidak akan pernah mendengarkan wanita berjubah hitam itu. Dia tidak akan berhenti tanpa perintah Fang Lin. Bukankah kau sudah melarikan diri?
Kenapa kau kembali lagi? Fang Lin menatap wanita berjubah hitam itu sambil setengah tersenyum dan berkata lemah. Wanita berjubah hitam itu menatap Fang Lin dan berkata, katakan padanya untuk berhenti dan tidak menyakiti ulat sutra roh api lagi. Mendengar ini, Fang Lin menyipitkan matanya dan segera memerintahkan boneka ajaib itu untuk berhenti. Meskipun boneka ibel itu berhenti, ia masih memegangi Raja Ibel Ulat Sutra Roh Api, mencegahnya melakukan gerakan apapun yang tidak biasa. Ia hanya bisa menatap wanita berjubah hitam itu dengan penuh rasa iba. Wanita berjubah hitam itu melirik boneka ibel itu dengan sedikit ketakutan, namun boneka ibel itu tetap acuh tak acuh dan sedingin batu. Saya bersedia memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui, kata wanita berjubah hitam. Oh, apa yang bisa kau ceritakan padaku? Fang Lin berkata sambil tersenyum. Meskipun wanita berjubah hitam ini sangat kuat, boneka ajaib sudah muncul pada saat ini. Betapapun cakapnya wanita ini, dia tidak akan berani menggunakannya dengan mudah. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam, kalian orang luar datang ke sini hanya untuk mencari senjata ajaib. Fang Lin mendengarkan dan berkata dengan tenang lalu, apakah kamu tahu di mana senjata ajaib itu? Wanita berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, dan Fang Lin tersenyum karena kamu tidak tahu, apa yang bisa kamu katakan padaku? Apakah kamu sengaja bercanda denganku? Wanita berjubah hitam itu menggertakkan giginya dan berkata, meskipun aku tidak tahu di mana senjata ajaib itu berada, aku dapat memberitahu kalian bahwa kalian semua yang datang ke sini tidak akan mendapatkan senjata ajaib itu, dan 9 dari 10 akan mati di sini. Begitu kata-kata ini diucapkan, Fang Linke mulai merenungkannya dalam benaknya. Apa maksud wanita ini dengan ini? Tidak seorang pun bisa mendapatkan senjata ajaib itu. Lagi pula, Anda mengatakan ada kemungkinan besar kita akan mati di sini. Apa artinya ini? Mungkinkah tempat ini penuh dengan bahaya, dan tidak mungkin seorang pun dapat membawa senjata ajaib melewati bahaya itu? Fang Lin memiliki keraguan di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Sebaliknya, dia berkata, katakan padaku identitas dan asalmu terlebih dahulu. Wanita berjubah hitam itu menggigit bibirnya dan berkata, saya adalah penjaga tempat ini. Hah, apa maksudmu? Fang Lin mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Wanita berjubah hitam itu menatap Fang Lin dengan dingin. Ini adalah tingkat kedua dari formasi ini. Aku adalah penjaga di sini, bertanggung jawab untuk memusnahkan siapapun yang masuk ke sini. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia segera memahami beberapa hal, yang sesuai dengan dugaannya sebelumnya. Namun Fang Lin tetap tidak menunjukkan banyak ekspresi. Lagi pula, dia tidak dapat memastikan apakah perkataan wanita itu benar atau salah. Penjaga apa? Formasi kedua apa? Jelaskan lebih jelas. Fang Lin bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Wanita berjubah hitam itu mendengus dingin. Jika kamu tidak memiliki kartu truf yang begitu kuat, aku tidak akan pernah mengungkapkan ini kepadamu. Setelah jeda, wanita berjubah hitam itu melanjutkan, ini adalah tingkat kedua dari formasi tersebut. Selain itu, ada 6 tingkat lagi, totalnya 7 tingkat. Ada penjaga di setiap tingkat. Dari wanita berjubah hitam, Fang Lin mendapat pemahaman lebih baik tentang seperti apa tempat hutan berkabut ini. Ternyata apa yang disebut hutan berkabut itu sebenarnya tersusun dari 7 lapis susunan sihir, dan setiap lapis susunan sihir itu berdiri sendiri-sendiri. Selama Anda memasuki hutan berkabut, Anda akan memasuki susunan sihir 7 lapis. Tingkat pertama lingkaran sihir adalah tempat di mana lingkungan sekitarnya berubah setiap 10 hari. Hanya dengan menemukan mata lingkaran tersebut Anda dapat meninggalkannya dan memasuki level berikutnya dari lingkaran sihir tersebut. Tempat di mana Fang Lin berada sekarang adalah lingkaran sihir tingkat kedua, dan wanita berjubah hitam di depannya adalah penjaga lingkaran ini. Kamu bilang kamu adalah penjaga di sini, lalu mengapa aku tidak melihat yang disebut penjaga di formasi pertama? Fang Lin bertanya sambil mengerutkan kening, menunjukkan keraguannya. Wanita berjubah hitam itu mencibir, ada penjaga di setiap formasi. Jika kamu ingin meninggalkan tempat ini, kamu akhirnya akan bertemu dengan penjaga formasi pertama. Fang Lin menatap wanita berjubah hitam itu dengan curiga. Meski apa yang dikatakannya kedengarannya seperti kebenaran, Fang Lin masih belum sepenuhnya mempercayainya. Semakin cantik seorang wanita, semakin sedikit Anda bisa mempercayainya. Namun, menurut Fang Lin, wanita adalah makhluk, tidak peduli seberapa cantiknya mereka, perkataan mereka tidak dapat dipercaya, karena Anda tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikirannya. Wanita berjubah hitam di depannya tampak seperti orang jahat, jadi Fang Lin tentu saja tidak bisa mempercayainya. Dia bahkan berjaga-jaga saat ini, bertanya-tanya kalau wanita itu tiba-tiba akan melakukan sesuatu yang licik untuk menyakitinya. Apa lagi? Fang Lin bertanya. Wanita berjubah hitam itu menatap Fang Lin. Apa lagi yang ingin kamu ketahui?
Fang Lin tersenyum tipis. Mengapa kamu menjadi pengurus di sini? Sudah berapa lama kamu di sini? Wanita berjubah hitam itu berkata, aku tidak bisa memberitahumu mengapa aku menjadi seorang pengamat. Bahkan jika kau membasmiku, aku tidak bisa mengingat sudah berapa lama aku berada di sini. Mungkin 1000 tahun, atau mungkin 10.000 tahun. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia terkejut. Apakah wanita ini sudah ada di sini selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun? Ini agak mengejutkan. Mungkinkah dia berasal dari 10.000 tahun yang lalu? Seberapa kuat 6 penjaga lainnya? Fang Lin bertanya. Ia ingin mengetahui informasi sebanyak-banyaknya tentang tempat ini, kalau tidak, ia akan seperti lalat tanpa kepala, berlarian kemana-mana. Kekuatannya setara denganku, tetapi yang kumaksud hanya keterampilan bela dirinya, karena setiap pengamat dapat menggunakan kekuatan masing-masing susunan sihir. Misalnya, aku dapat memerintahkan semua monster di sini untuk melayaniku. Pengamat lain memiliki kemampuan yang sama, perbedaannya terletak pada susunan sihir yang berbeda. Fang Lin mengangguk. Kemampuan wanita ini dalam mengendalikan monster memang merupakan kemampuan yang sangat kuat, tetapi Fang Lin sedang membawa guk-guk Golden Retriever pembasmi monster di tangannya, jadi monster-monster di sini bukanlah apa-apa. Karena tidak mampu mengendalikan binatang buas, kekuatan wanita berjubah hitam itu hanya seperti kekuatan seorang master sumber spiritual biasa, tidak sekuat itu. Menurut apa yang dikatakan wanita berjubah hitam itu, basis kultivasi 6 penjaga lainnya mungkin berada di level Ling Yuan, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik, seperti wanita berjubah hitam ini yang dapat mengendalikan semua monster di lingkaran sihir ini. Setelah Fang Lin mengetahui ini, dia merasa lebih tenang. Jika dia pergi ke lingkaran sihir lainnya di masa depan, dia tidak akan sama sekali tidak tahu apa-apa saat bertemu dengan para penjaga. Aku sudah menyampaikan berita yang ingin kau ketahui. Bisakah kau melepaskan ulat sutra roh api? Kata wanita berjubah hitam. Alasan mengapa dia bersedia mengungkapkan hal ini kepada Fang Lin adalah agar Fang Lin bisa melepaskan ulat sutra roh api. Fang Lin tersenyum tipis. Tidak apa-apa jika membiarkannya begitu saja, tetapi aku ingin tahu lebih dari itu. Ketika wanita berjubah hitam itu mendengar ini, pandangan muram melintas di matanya. Lalu apa lagi yang ingin kau ketahui? Aku tidak akan mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang para pengawas. Ini adalah sesuatu yang harus dirahasiakan oleh ketujuh dari kami para pengawas. Begitu terungkap, kami akan langsung mati. Wanita berjubah hitam itu berkata, nadanya tegas dan sedikit ketakutan. Fang Lin mengerutkan kening. Jika memang begitu, katakan padaku, bagaimana tempat ini terbentuk. Wanita berjubah hitam itu mencibir. Aku tidak tahu bagaimana tempat ini terbentuk, dan bahkan jika kau mengetahuinya, itu tidak berguna. Siapapun yang masuk ke sini tidak bisa keluar. Tempat ini telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Apa bedanya? Sepertinya ada seseorang yang pernah masuk ke tempat ini sebelumnya dan pergi. Fang Lin bertanya. Wanita berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Mereka yang keluar sebenarnya tidak memasuki formasi lapisan ketujuh. Mereka hanya terjebak dalam ilusi di luar. Tidak seorang pun yang memasuki formasi lapisan ketujuh dapat keluar hidup-hidup. Mendengar ini, Fang Lin merasa sedikit lebih muram dalam hatinya. Menurut apa yang dikatakan wanita ini, maka formasi 7 lapis ini bukanlah tempat kematian. Sekali Anda masuk ke sini, Anda tidak akan pernah bisa keluar lagi. Bahkan kamu tidak tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Fang Lin bertanya. Jika aku tahu, aku sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Wanita berjubah hitam itu mencibir, namun tidak jelas apakah dia sedang mengejek Fang Lin karena mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu, atau mengejek dirinya sendiri karena tidak dapat meninggalkan kurungan hutan berkabut. Fang Lin merenung sejenak. Dari penuturan wanita berjubah hitam itu, Fang Lin mempelajari banyak informasi berguna, tetapi belum cukup komprehensif. Fang Lin masih belum bisa memahami banyak hal. Kamu bilang tidak seorang pun di antara kita bisa mendapatkan senjata ajaib itu, jadi tahukah kamu di mana senjata ajaib itu? Fang Lin bertanya lagi. Ekspresi wanita berjubah hitam itu sedikit berubah. Memang ada senjata ajaib di sini, tetapi itu bukan milik kalian berdua, dan tidak seorang pun dari kalian bisa mendapatkannya. Fang Lin berkata, apakah itu busur? Wanita berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia sedikit terkejut. Sejak dia memasuki tempat ini, dia telah mendengar dari Gu Hanshan, Yin Wuyan, dan Zhou Meng bahwa ada busur di sini, dan mereka semua datang ke sini untuk menemukan benda ini. Tetapi sekarang, wanita berjubah hitam ini berkata bahwa senjata ajaib di sini bukanlah busur, jadi apa itu? Mengapa berbeda dengan apa yang dikatakan Yin Wuyan, Zhou Meng dan lainnya? Secara logika, Gu Hanshan, Yin Wuyan dan yang lainnya semuanya berbicara tentang busur, jadi seharusnya tidak ada yang salah dengan itu. Namun wanita berjubah hitam ini mengatakan itu bukan busur, anehnya.
Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah wanita berpakaian hitam ini telah menipunya dari awal hingga akhir dan tidak mengatakan satu pun kebenaran kepadanya. Kau berbohong padaku, Fang Lin berkata tanpa pikir panjang. Wanita berjubah hitam itu tertegun sejenak, lalu mencibir dan berkata, jika kamu tidak mempercayainya, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Lin mengerutkan kening dan berpikir sambil menyentuh dagunya. Wanita berjubah hitam itu terus menatap Fang Lin, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Boneka Ibel itu berdiri tidak jauh dari situ, dan jika bergerak, ia bagaikan tiang kayu. Raja Ibel Ulat Sutra Api tergeletak di tanah. Meskipun dia sangat besar, dia ditekan oleh boneka Ibel saat ini dan tidak berani bergerak sama sekali. Kamu bilang kamu adalah penjaga tempat ini, kalau begitu aku ingin bertanya, bisakah kamu menemukan orang lain di formasi tingkat kedua ini? Fang Lin bertanya. Menurut ide Fang Lin, karena wanita berjubah hitam ini adalah penjaga formasi kedua, maka orang luar lain dalam formasi ini seharusnya tidak bisa lepas dari pandangannya. Wanita berjubah hitam itu menatap Fang Lin dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Fang Lin tersenyum tipis, saya ingin meminta bantuan Anda. Wanita berjubah hitam itu tidak bertanya bantuan apa yang ia butuhkan, tetapi mencibir, untuk apa aku membantumu? Apa gunanya aku membantumu? Fang Lin menggelengkan kepalanya, tidak ada manfaatnya, jadi saya hanya bertanya apakah Anda bersedia membantu. Wanita berjubah hitam itu ingin menolak, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan menyadari bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pria ini saat ini. Kalau dia mendorongnya ke sudut dan membiarkan boneka tak terduga itu menyerangnya, apa yang akan dilakukannya? Meskipun dia masih memiliki kartu truf penyelamat nyawa di tangannya, kekuatan boneka itu benar-benar mengerikan. Bahkan jika dia menggunakan kartu truf, mungkin tidak akan banyak pengaruhnya. Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Wanita berjubah hitam itu tidak langsung setuju, tetapi bertanya lagi. Fang Lin berkata, bantu aku menemukan orang lain di formasi kedua ini. Titik titik titik. Titik titik titik. Wanita berjubah hitam itu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, bertanya-tanya apakah dia harus menyetujui permintaan Fang Lin. Sejujurnya, wanita berjubah hitam itu tidak mau setuju, karena sebagai penjaga tempat ini, misinya adalah membasmi siapapun orang luar yang memasuki tempat ini. Jika dia membantu orang luar, itu akan menjadi hal yang tabu. Wanita berjubah hitam itu sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak apa-apa jika kalian tidak mau membantu, tetapi nyawa kalian sekarang ada di tanganku, termasuk nyawa Raja Ibel Ulat Sutra Api. Selama aku memberi perintah, kalian berdua akan mati di sini. Fang Lin berkata dengan nada yang sangat dingin. Dia tidak bertele-tele dan mengancam Anda secara langsung. Entah kamu membantu, atau kamu akan mati. Wanita berjubah hitam itu sangat marah dan berkata, apakah kamu tidak takut aku akan melawanmu sampai mati? Fang Lin melirik wanita berjubah hitam itu dengan jijik, apapun cara yang kau gunakan tidak ada gunanya di hadapanku. Sebaiknya kau memilih untuk bekerja sama denganku. Begitu kata-kata itu terucap, sebilah pedang sihir hitam pekat telah diletakkan di bahu wanita berjubah hitam itu, dan ujung pedang yang tajam itu hanya berjarak beberapa inci dari lehernya. Hati wanita berjubah hitam itu bergetar. Meskipun pedang itu tidak benar-benar mengenai dirinya, aura yang mengerikan telah membuat tubuhnya bergetar tak terkendali. Baiklah, aku berjanji akan membantumu. Wanita berjubah hitam itu menggertakkan giginya dan akhirnya setuju. Pedang ajaib itu menjauh dari bahu wanita berjubah hitam dan kembali ke tangan boneka ajaib itu. Wanita berjubah hitam itu lalu menghela napas lega, dengan ekspresi ketakutan yang masih terlihat di wajahnya. Tapi perlu kuperjelas, aku hanya membantumu menemukan seseorang, dan aku tidak akan membantumu berurusan dengan siapapun, kata wanita berjubah hitam. Fang Lin mengangguk, tentu saja, kamu hanya perlu membantuku menemukan beberapa orang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Wanita berjubah hitam itu melirik Raja Ibel Ulat Sutra Api yang masih ditekan oleh boneka Ibel dan berkata, bisakah kita melepaskannya sekarang? Fang Lin tersenyum dan memerintahkan boneka Ibel untuk melepaskan Raja Ibel Ulat Sutra Roh Api. Yang terakhir menatap boneka Ibel dengan ketakutan, lalu mendatangi wanita berjubah hitam dan bertukar beberapa kata dengan suara yang tidak dapat didengar Fang Lin. Lalu Raja Ibel Ulat Sutra Roh Api menggali kembali tanah. Fang Lin melirik ulat sutra roh api muda di bahu wanita berjubah hitam itu dan bertanya ragu-ragu, ada berapa banyak ulat sutra roh api di sini? Wanita berjubah hitam itu tidak menyadari ketamakan Fang Lin terhadap ulat sutra roh api dan berkata, hanya ada dua, satu besar dan satu kecil. Yang kecil lahir belum lama ini. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan ulat sutra roh api, sekarang bukan saat yang tepat untuk membicarakannya dan dia bisa mempertimbangkannya nanti. Katakan padaku, siapa yang kamu cari? Wanita berjubah hitam itu berkata dengan nada sangat dingin, tampak sangat enggan.
Fang Lin memikirkannya dan memutuskan bahwa dua orang yang paling ingin ditemukannya sekarang adalah pembasmi dari Balai Pembasmian Tersembunyi dan Yin Wuyan. Mengenai keberadaan ginseng mayat berusia 1000 tahun, Fang Lin juga tidak tahu. Kita cari dulu orangnya, lihat seperti apa rupanya. Fang Lin berpikir lagi dan lagi, dia memutuskan untuk mencari pembasmi Balai Pembasmian Tersembunyi yang paling mengancam dirinya terlebih dahulu, dan mengambil jarum pembasmi ibel itu. Setelah mendengarkan penjelasan Fang Lin, wanita berjubah hitam itu mengangguk sedikit, lalu berjongkok dan meletakkan satu tangan di tanah. Fang Lin tidak dapat memahami apa yang tengah terjadi, dia juga tidak dapat merasakan perubahan apapun di sekitarnya, tetapi dia tidak terburu-buru. Karena wanita itu sudah setuju untuk membantu, dia mungkin tidak akan melakukan kesalahan apapun. Bahkan jika dia melakukannya, Fang Lin tidak akan peduli. Fang Lin duduk tak jauh dari sana, bersila dalam kultivasi, mengatur napasnya dalam diam. Pertarungan dengan wanita berjubah hitam telah menyedot banyak tenaga Fang Lin. Tenaga dalamnya telah terkuras habis dan belum pulih kembali. Sekarang aku sudah mencapai kesepakatan dengan wanita berjubah hitam itu, aku tidak perlu khawatir tentang apapun dan aku bisa berlatih di sini untuk memulihkan kekuatan batinku. Tentu saja, boneka ibel masih berdiri di samping untuk melindungi Fang Lin. Begitu wanita berjubah hitam berani memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah, boneka ibel akan membasminya tanpa ragu-ragu. Setengah jam kemudian, wanita berjubah hitam itu berdiri dan melihat ke arah Fang Lin. Bagaimana? Fang Lin juga membuka matanya dan bertanya pada wanita berjubah hitam. Ketemu, wanita berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Di tengah hutan monster yang lebat, sejumlah besar monster dibantai, dan mayat mereka berserakan di tanah di mana-mana. Sebuah bayangan hitam melayang aneh di udara, memancarkan ledakan tawa dingin yang suram, dan cahaya dingin berdarah muncul dan menghilang di tangannya. Ada begitu banyak monster di tempat ini, tetapi sayang sekali membasmi mereka sama sekali tidak memuaskan. Membasmi orang masih lebih menarik. Bayangan hitam itu bergumam sendiri, matanya yang gelap menampakkan niat membasmi yang kuat. Jelaslah bahwa ini adalah orang yang haus darah. Dia telah membasmi banyak orang dan menganggap membasmi sebagai naluri. Aku tidak tahu di mana Fang Lin bersembunyi. Tidak mudah untuk datang ke sini kali ini. Aku akan merasa enggan jika tidak menyingkirkannya. Bayangan hitam itu berkata, dan niat membasmi di matanya menjadi lebih kuat ketika dia memikirkan Fang Lin. Pada saat itu, sebuah sosok muncul di balik bayangan hitam itu bagaikan kilat, dan sebelum lelaki itu sempat bereaksi, boneka ajaib itu mencengkeram bagian belakang lehernya. Bayangan gelap itu terkejut, hanya ketakutan dan kengerian yang terlihat di matanya. Ia tidak pernah menduga bahwa dirinya akan ditangkap secara tiba-tiba. Sepertinya sebagai seorang pembasmi, kamu masih belum cukup waspada. Suara Fang Lin terdengar, dan dia muncul tidak jauh, berjalan perlahan menuju tempat ini. Bayangan hitam itu ditangkap oleh boneka ajaib dan akhirnya menampakkan wajah dan sosok aslinya. Ini adalah seorang lelaki yang sangat kurus, kelihatannya hanya ada lapisan kulit yang melilit tulang-tulangnya, dan tampaknya embusan angin dapat meniupnya jatuh. Kulit orang ini sangat pucat, tanpa jejak darah, tetapi energi spiritualnya sangat melimpah. Jelaslah bahwa dia setidaknya menguasai energi spiritual tingkat keempat atau kelima. Wanita berjubah hitam berdiri di kejauhan, memperhatikan segalanya dengan acuh tak acuh tanpa muncul, diam-diam merasa sedikit beruntung. Sebagai penjaga formasi kedua, misinya adalah membasmi semua orang luar yang memasuki formasi kedua. Sejak dia menjadi penjaga, tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak orang yang masuk ke sini telah terbasmi. Meski sebagian besar dari mereka terbasmi oleh monster yang dikendarainya, tidak ada bedanya dengan dia yang melakukannya sendiri. Dan sekarang, dia, sang penjaga, membantu orang luar untuk membasmi orang luar lainnya. Meskipun dia hanya membantu Fang Lin menemukan seseorang, pada hakikat, dia juga membantu orang luar. Wanita berjubah hitam itu tadinya khawatir tindakannya akan mengakibatkan akibat buruk, tetapi sekarang tampaknya tidak terjadi sesuatu yang istimewa. Fang Lin berjalan mendekati pria kurus itu, tetapi tidak terlalu dekat, sekitar 10 langkah jauhnya. Apakah kamu bercanda? Ini adalah pembasmi dari Hidden Killing Hall. Dia tidak tampak seperti pembasmi biasa, tetapi memiliki kekuatan luar biasa. Meskipun dia telah ditangkap oleh boneka ibel saat ini, tidak ada jaminan bahwa dia mungkin punya cara lain. Akan gawat jika kita ceroboh dan jatuh ke dalam perangkapnya. Ketika berhadapan dengan orang-orang dari Hidden Killing Hall, hal yang terpenting adalah bersikap hati-hati. Pria kurus itu tampaknya berusia 40-an. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fang Lin dengan matanya. Titik. Aku tidak menyangka kau bisa menemukanku, kata lelaki kurus itu. Suaranya terdengar agak samar, ditambah dengan gerakannya yang aneh dan tidak dapat diduga, dia memang seperti hantu. Kamu punya aura pembasmi yang kuat, tentu saja aku bisa menemukanmu.
Fang Lin berkata sambil tersenyum tipis. Pria kurus itu bahkan tidak memperlihatkan senyum sedikit pun. Sebagai seorang pembasmi dari Hidden Killing Hall, dan seorang elit di antara elit Hidden Killing Hall, hanya ada sedikit target yang layak diserangnya. Kali ini ketika dia datang ke hutan berkabut, misi terbesarnya adalah merebut senjata ajaib di sini. Adapun menyingkirkan Fang Lin, itu hanya masalah kenyamanan, karena Fang Lin datang atas kemauannya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditangkap oleh Fang Lin sebelum dia bisa melakukan apapun. Bagi seorang pembasmi yang hebat, memperlihatkan dirinya pada dasarnya berarti kematian sudah dekat. Apa yang akan kau lakukan padaku? Membasmiku? Atau kau ingin tahu rahasia balai pembasmian tersembunyi dariku? Kalau kau ingin memaksaku untuk memberitahumu, lupakan saja. Sama sekali tidak mungkin aku bisa memberitahumu satu rahasia pun dari balai pembasmian tersembunyi. Jadi, basmi saja aku dengan cepat, dan kau akan punya satu masalah lebih sedikit. Pria kurus itu berkata, nadanya sangat tenang, bahkan sedikit bebas dan santai, seolah-olah dia ingin Fang Lin segera membasminya. Fang Lin tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak takut mati? Pria kurus itu tertawa keras. Kau tahu bahwa para pembasmi di Hidden Killing Hall telah mengesampingkan hidup dan mati sejak mereka keluar untuk menjalankan misi. Kematian mungkin merupakan semacam kelegaan bagi kita. Jika kau ingin mengancamku dengan kematian, kau tidak perlu membuang-buang tenagamu. Aku tidak takut. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk tanpa berkata apa-apa, tetapi dia merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Orang-orang dari aula pembantaian tersembunyi ini semuanya sangat bejat, mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati. Ini sungguh merepotkan. Yang paling tidak disukai Fang Lin dalam berurusan adalah orang yang tidak takut mati, namun orang yang takut mati jauh lebih mudah untuk dihadapi. The Hidden Killing Hall layak menjadi kekuatan bawah tanah yang tidak dapat ditumpas selama bertahun-tahun. Para pembasmi yang dilatihnya sangat hebat. Orang dapat membayangkan betapa buruknya metode yang digunakan oleh Hidden Killing Hall dalam melatih para pembasmi. Mereka bahkan dapat mengatasi hidup dan mati. Jadi, saat menjalankan misinya, apalagi yang tidak bisa diatasi para pembasmi ini. Fang Lin menatap orang ini beberapa saat. Yang terakhir tidak peduli tentang apapun dan hanya menatap Fang Lin. Keduanya saling menatap, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan masing-masing. Aku bisa membiarkanmu hidup asalkan kau bersedia menceritakan semua yang ingin ku ketahui, kata Fang Lin. Pria kurus itu mencibir dan memandang Fang Lin dengan jijik. Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Kau tidak perlu mengancamku dengan hidup dan mati. Trik ini tidak berguna bagiku. Pikirkan cara lain. Fang Lin tersenyum. Aku tahu kamu tidak takut mati, dan aku tidak akan membiarkanmu mati, tetapi aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Apakah kau ingin menyiksaku, atau memaksaku mengaku dengan cara menyiksa? Aku sarankan kau lupakan saja ini. Tidak peduli seberapa kejamnya caramu, itu tidak akan sebanding dengan Hidden Killing Hall. Aku sudah melalui semuanya. Pria kurus itu berkata, masih dengan ekspresi acuh tak acuh, menatap Fang Lin seolah-olah dia orang bodoh. Fang Lin menyipitkan matanya. Mungkin setelah kamu mengalaminya, kamu akan tahu betapa hebatnya metodeku. Setelah berkata demikian, Fang Lin melambaikan tangannya dan meraih tas istana 9 di pinggang lelaki kurus itu. Pria ini memiliki total 3 tas istana 9 di pinggangnya, dan yang ini adalah standar liga dan, yang jelas-jelas direbut dari Zhou Meng. Fang Lin membukanya dengan hati-hati dan tidak menemukan sesuatu yang salah, tetapi setelah mencari ke dalamnya, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Yang ada hanya beberapa pil dan tanaman obat, bahkan tidak ada satu pun harta karun. Ingin menemukan jarum pembasmi ibel. Kalau begitu, kau tidak perlu mencarinya. Jarum pembasmi ibel sudah tidak bersamaku lagi. Aku memberikannya kepada temanku, dan dia akan datang mencarimu dengan jarum itu. Pria kurus itu berkata sambil menunjukkan sedikit ejekan terhadap Fang Lin. Ketika Fang Lin mendengar ini, hatinya hancur. Setelah sekian lama, orang ini benar-benar menggerakkan jarum pembasmi ibel. Ini sungguh memalukan. Fang Lin bersusah payah mencarinya hanya demi jarum penghancur ibel, dan sekarang kau mengatakan bahwa jarum penghancur ibel telah dipindahkan olehmu. Apakah jatuh ke tangan teman-temanmu? Hal ini membuat Fang Lin langsung marah. Jika aku bertanya sekarang, kurasa kau tak akan memberitahuku di mana teman-temanmu berada, kan? Fang Lin berkata dengan dingin. Benar, aku tidak akan memberitahumu, basmi saja aku dan kemudian kau bisa mencarinya perlahan-lahan. Tapi tidak akan butuh waktu lama sebelum rekan-rekanku datang mencarimu. Kata pria kurus itu. Dia bukan saja tidak memohon belas kasihan, tetapi dia malah mendesak Fang Lin untuk membasminya. Fang Lin mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Boneka ajaib itu mematahkan anggota tubuh pria itu dan menyegel energi spiritualnya dengan energi ibel, membuatnya hampir lumpuh dan tidak dapat pulih dari luka-lukanya. Saat anggota tubuh lelaki kurus ini patah,
dia sama sekali tidak mengernyit, malah menyeringai, seakan-akan dia tidak merasakan sakit fisik apapun. Fang Lin membawa orang ini ke kuil tertinggi, bersiap untuk menggali beberapa informasi berguna darinya nanti. Kamu bisa keluar sekarang, Fang Lin berkata sambil melihat ke belakangnya. Wanita berjubah hitam itu muncul dengan ekspresi dingin, saya telah membantu Anda, dan sekarang tidak ada hubungan kerja sama di antara kita. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak mungkin kau berkata begitu. Karena sudah ada kerja sama pertama, pasti akan ada kerja sama kedua. Mendengar kata-kata Fang Lin, wanita berjubah hitam itu tiba-tiba menatap Fang Lin dengan amarah di matanya. Apa lagi yang kau inginkan dariku? Wanita berjubah hitam itu berkata dengan nada agak tidak menyenangkan. Fang Lin mengangguk pelan, Anda adalah pengurus tempat ini, pemilik tempat ini, jadi tentu saja saya akan meminta bantuan Anda. Aku sudah membantumu sekali. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Sekali itu membantu, 2 kali juga membantu, mengapa tidak membantu beberapa kali lagi? Fang Lin berkata sambil tersenyum, tampak sedikit seperti seorang penjahat. Aku hanya akan membantumu 1 kali. Wanita berjubah hitam itu tidak ingin mengatakan omong kosong lagi kepada Fang Lin, jadi dia berbalik dan pergi. Fang Lin tidak keberatan dan memperhatikan wanita berjubah hitam itu menghilang dari pandangannya. Wah, apakah kamu tidak menginginkan ulat sutra api lagi? Kata mumi tua itu dengan agak ragu. Fang Lin tersenyum dan berkata, tentu saja, tetapi jika aku bertanya padanya sekarang, kurasa itu tidak akan berhasil, jadi jangan terburu-buru. Jika tidak berhasil, gunakan saja kekuatan dan rebut saja, kata mumi tua itu. Fang Lin mengangguk. Dia juga punya ide yang sama. Kalau saja wanita berjubah hitam itu tidak tahu menghargai kebaikannya dan tidak mendengarkan kata-katanya yang baik, maka dia akan menggunakan kekerasan dan merenggut ulat sutra roh api muda itu. Hah, dia benar-benar menghilang. Apakah dia meninggalkan formasi kedua? Wanita berjubah hitam itu meletakkan 1 tangan di tanah dan mengerutkan kening. Dia tidak bisa lagi merasakan nafas Fang Lin. Tidak apa-apa, baguslah kalau orang ini pergi. Tergantung bagaimana orang lain menghadapinya. Wanita berjubah hitam itu berkata pada dirinya sendiri dengan sedikit keanehan di matanya. Fang Lin secara alami tidak meninggalkan formasi kedua. Dia belum menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini, dan banyak hal belum terpecahkan, jadi Fang Lin tidak terburu-buru untuk pergi. Fang Lin memasuki kuil tertinggi dan menatap lelaki kurus kering yang tergeletak di tanah seperti lumpur. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya, seolah-olah dia sedang melihat mayat. Tangan dan kaki lelaki kurus itu dipatahkan oleh boneka ajaib itu, dan sumber spiritualnya juga disegel oleh energi jahat boneka ajaib itu. Pada saat ini, dia tidak berbeda dengan orang yang tidak berguna. Satu-satunya perbedaan adalah vitalitasnya lebih kuat. Pria kurus itu tergeletak di tanah dan mencibir ke arah Fang Lin sambil tersenyum mengejek. Jika kau ingin menyiksaku, silakan saja. Akan lebih baik jika kau bisa membasmiku, sehingga baik kau maupun aku tidak akan membuang-buang waktu kita. Kata lelaki kurus itu, masih mencari kematian, tidak peduli sama sekali dengan situasinya saat ini. Begitu pikiran Fang Lin bergerak, 2 sinar cahaya muncul, seperti tali, menarik pria kurus itu ke atas. Namun, karena tangan dan kaki lelaki kurus itu patah, dia tampak seperti boneka saat ini, dan tampak sangat menyedihkan. Aku sudah sering berurusan dengan orang-orang dari balai pembasmian tersembunyi milikmu. Raja api itu ingin membasmiku, tetapi gagal. Menurutmu, siapa dirimu? Fang Lin berkata dengan acuh tak acuh saat dia berdiri di depan pria kurus itu. Hei, dibandingkan dengan Raja Api, aku memang bukan apa-apa. Namun, jika kau tidak dilindungi oleh ibel keluarga naga, akan mudah bagiku untuk membasmimu. Pria kurus itu berkata, kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Fang Lin. Fang Lin tidak menyangkalnya. Kalau saja dia tidak memiliki boneka ajaib untuk melindunginya, dia tidak akan bisa menghadapi lelaki kurus ini. Pihak lain memang sangat kuat, dan dia juga seorang pembasmi yang pandai dalam serangan diam-diam dan pembasmian. Waktu serangannya pasti sulit untuk dicegah. Sayang sekali Fang Lin memiliki orang bejat dan berkuasa seperti ibel keluarga panjang sebagai bonekanya. Saya kira ada banyak sekali orang di dunia yang sangat iri pada Fang Lin. Karena kamu tidak takut dengan siksaan fisik, aku tidak akan memulai dari aspek ini. Aku akan memberimu pil terlebih dahulu agar kamu bisa mencicipinya. Fang Lin berkata, dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Fang Lin, aku sering mendengar reputasimu. Kau adalah ahli alkimia termuda di aliansi alkimia dan alkemis muda paling luar biasa di 9 negara. Dengan reputasi yang begitu hebat, menurutku pil yang kau buat pasti bagus. Pria kurus itu berkata, tampak seperti sedang mengobrol dengan Fang Lin. Fang Lin tersenyum tipis dan menuangkan pil dari botol giok. Pil itu tidak memiliki banyak aroma dan berwarna biru muda.
Sekilas, tidak tampak sesuatu yang istimewa. Tentu saja, aku jarang membuat pil untuk orang lain. Sayangnya, botol pil ini bukan buatanku, dan aku terlalu malas untuk membuang-buang tenagaku membuat pil untukmu. Fang Lin berkata, dan dengan jentikan jarinya, dia memasukkan pil biru ke dalam mulut pria kurus itu. Pria kurus itu tidak mempunyai kesempatan untuk melawan ketika pil itu meluncur langsung ke dalam tubuhnya, mencekiknya dan menyebabkan dia batuk hebat. Pil jenis apa ini? Pria kurus itu bertanya sambil sedikit terengah-engah. Fang Lin menyimpan botol giok itu dan berkata, sebentar lagi kau akan tahu kapan kekuatan ramuan itu mulai berefek. Setelah berkata demikian, Fang Lin meninggalkan kuil tertinggi tanpa berniat tinggal lebih lama lagi. Setelah Fang Lin menghilang, tubuh pria kurus itu masih terikat dan tidak bisa bergerak. Ramuan dalam tubuhnya berangsur-angsur mulai berefek. Tanpa disadari, penglihatan lelaki kurus itu berangsur-angsur kabur dan pikirannya pun mulai kurang jernih. Beberapa kenangan masa lalu membanjiri pikirannya, membuatnya merasa seperti akan mengalami sakit kepala. Ah! Lelaki kurus itu menjerit kesakitan dan tampak sangat kesakitan, seakan-akan dia mengalami siksaan luar biasa. Namun kenyataannya, dia tidak menderita siksaan apapun, hanya saja ramuan ajaib itu mulai berefek, menyebabkan lelaki kurus itu terjerumus ke dalam kenangan paling menyakitkan. Ramuan semacam ini memang tidak dibuat oleh Fang Lin, tetapi diperoleh dari seorang Master Qi Haidaomen. Ramuan itu tidak bermutu tinggi, tetapi efeknya sangat aneh. Hal ini dapat membuat penggunanya terjerumus dalam kenangan, dan mereka akan terjerumus makin dalam, tidak mampu lagi membedakan apakah mereka berada di dunia nyata atau kenangan. Secara umum, orang akan menyembunyikan kenangan paling menyakitkan di bagian terdalam pikirannya, dan ramuan semacam ini akan membuat kenangan paling menyakitkan itu meledak keluar secara langsung, sehingga memungkinkan mereka mengalaminya lagi dan lagi sepanjang waktu. Rasa sakit seperti ini lebih mungkin membuat seseorang pingsan daripada siksaan fisik. Mereka yang tidak memiliki cukup tekad akan mati sebelum pengaruh obatnya hilang. Pada saat ini, lelaki kurus itu terjebak dalam kenangan masa lalu yang paling menyakitkan. Sekalipun dia adalah pembasmi elit dari balai pembasmian tersembunyi dan memiliki tekad yang luar biasa, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang manusia, dan dia juga memiliki kenangan menyakitkan yang tidak ingin dia ingat dan hadapi. Fang Lin memberinya pil ini untuk membuatnya pingsan. Selama dia pingsan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berharga darinya. Kamu ini apa sih? Pria parubaya berpakaian hitam itu bertanya dengan penuh minat, sambil menatap lobak besar di depannya. Kamu adalah benda itu, aku adalah ginseng. Tahukah kamu apa itu ginseng? Itu adalah harta karun alami yang sangat bergizi. Lobak besar melotot dengan sepasang mata kecil yang malang dan berkata dengan sangat tidak senang. Pria parubaya berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Kamu bukan ginseng, kamu tidak memiliki energi spiritual ginseng. Saya sudah pernah mengatakannya sebelumnya, ini bukan ginseng biasa. Saya mengumpulkan energi spiritual dari surga dan bumi serta menyerap saripati matahari dan bulan. Saya adalah ginseng terbaik sepanjang masa. Lobak besar tampak bangga. Ginseng terbaik sepanjang masa. Tidak, tidak, tubuhmu tercium bau mayat yang kuat, yang tidak terlihat seperti ginseng yang menyerap saripati surga dan bumi. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Wortel besar itu melotot dan mengumpat, tidak peduli siapa aku, sebaiknya kau biarkan aku pergi. Kalau tidak, saat adikku tiba di sini, dia akan menghajarmu sampai babak belur. Pria parubaya itu tersenyum. Kamu punya adik laki-laki. Tentu saja, siapa identitasku? Adikku adalah tokoh yang terkenal di dunia saat ini. Aku khawatir kamu akan takut sampai mengompol jika aku memberitahumu. Lobak besar, juga dikenal sebagai ginseng mayat berusia 1000 tahun, berkata dengan bangga. Kalau begitu, katakan padaku, siapa adik laki-lakimu? Pria parubaya itu bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu mendengus pelan dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berpenampilan seperti seorang pertapa. Akan tetapi, lelaki tua ini sama sekali tidak tampak seperti seorang pertapa. Semakin dia menatapnya, semakin malang dia terlihat. Adik laki-lakiku adalah alkemis paling kuat di dunia. Dia baru berusia 20-an, dan keterampilan bela dirinya tak tertandingi. Apa kau takut? Kau tampak seperti pria parubaya dengan kekurangan ginjal. Jika kau bertemu dengan adik laki-lakiku, aku jamin kau akan tahu apa artinya kuat. Ginseng mayat milenium memandang pria parubaya itu dan berkata dengan nada meremehkan. Pria parubaya itu menyentuh hidungnya dan berkata, kedengarannya cukup mengesankan. Perlukah aku mengatakan lebih banyak? Aku cukup baik untuk memberitahumu bahwa aku punya adik laki-laki lain yang sangat kuat. Dia tak terkalahkan dan ibel di antara manusia yang ditakuti semua orang. Dengan tubuhmu yang lemah, kau mungkin tidak akan mampu menahan 2 atau 3 pukulan dari adik laki-lakiku.
Kata Millennium Quartz Ginseng dengan ekspresi bangga di wajahnya. Jika Anda tidak mengenalnya, Anda akan mengira orang ini sangat berkuasa. Titik titik titik. Titik titik titik. Mendengar ini, pria parubaya itu mengangguk sambil tampak berpikir. Jadi, sebaiknya kau biarkan aku pergi sekarang dan layani aku dengan baik. Saat adikku datang, aku akan memohon padamu dan tidak akan memukulmu. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu melirik pria parubaya itu dan berkata, kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Millennium Quartz Ginseng hendak berbicara lagi ketika dia melihat lelaki parubaya itu mengeluarkan tungku alkimia hitam pekat. Permukaan tungku diukir dengan banyak bunga dan tanaman eksotis. Meskipun warnanya gelap, namun terlihat cukup cantik. Ketika mayat Ginseng Millennium melihat pria ini mengeluarkan tungku alkimia, dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tetap berusaha untuk tetap tenang dan bertanya dengan tenang, apa yang akan kamu lakukan dengan mengeluarkan tungku alkimia? Apakah kamu akan membuat ramuan untukku? Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, itu memang alkimia, tetapi bukan untukmu. Aku ingin menggunakanmu sebagai obat untuk membuat alkimia. Ketika Millennium Quartz Ginseng mendengar ini, ekspresinya langsung berubah, dan dia dengan cepat berkata, itu tidak akan berhasil. Aku sangat berharga, bagaimana kamu bisa menggunakan aku untuk membuat pil? Namun apapun yang dikatakan Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu, lelaki parubaya itu langsung mencengkeram Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu dengan satu tangan, tidak memberi ruang bagi Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu untuk melawan atau melawan. Datang! Pria parubaya itu membuka tutup tungku dan melemparkan Ginseng mayat berusia 1000 tahun yang menjerit itu langsung ke dalam tungku. Berani sekali kau bersikap kasar padaku. Saat adikku sampai di sini, aku akan membasminya. Bodoh amat John dengan nenekmu. Aku sudah tamat. Tolong selamatkan nyawaku, Tuan. Tolong selamatkan nyawaku, Tuan. Jangan menyalakan api. Bagaimana kalau kita bicara tentang kehidupan dan cita-cita? Aku tidak cocok untuk alkimia. Aku akan mencemari tungku alkimia milikmu. Tolong lepaskan aku. Membantu. Ginseng mayat berusia 1000 tahun yang malang itu dikunci dalam tungku alkimia oleh pria parubaya, yang membakarnya dengan api dalam upaya untuk memurnikannya. Suara ginseng mayat berusia 1000 tahun terus keluar dari tungku alkimia, terdengar sangat menyedihkan, seolah-olah sedang menderita kesakitan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, suara ginseng mayat berusia 1000 tahun itu masih keras, dan pria parubaya itu tersenyum sedikit sepertinya benda ini cukup kuat dan tidak mudah untuk disempurnakan. Setelah sekian lama, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu berhenti memohon belas kasihan dan mulai mengutuk, dan kutukannya sangat buruk. Anda, pria parubaya, tidak peduli. Anda duduk bersila di depan tungku alkimia dengan mata tertutup, menunggu saat ketika ginseng mayat berusia 1000 tahun dimurnikan. Di tengah hutan monster yang lebat, Fang Lin menemukan wanita berjubah hitam lagi. Ketika dia melihat Fang Lin, dia menatapnya dengan ekspresi jijik, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menjijikkan. Fang Lin menyentuh wajahnya dan tersenyum, apakah aku seseram itu? Wanita berjubah hitam itu melirik Fang Lin dengan dingin, sambil berpikir dalam hati, aku dalam masalah besar karena telah memprovokasi pria menyusahkan sepertimu. Apa yang kamu lakukan di sini? Wanita berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Fang Lin tidak bertele-tele dan berkata, aku akan merepotkanmu untuk mencarikan seseorang untukku lagi. Wanita berjubah hitam itu melotot dan berkata, aku hanya berjanji untuk membantumu menemukan satu orang, dan aku sudah melakukannya. Sekarang jangan ganggu aku lagi. Bantu aku cari yang lain saja, satu saja, bagaimana? Mari kita berunding. Fang Lin berkata sambil tersenyum, tampak sama sekali tidak tahu malu. Melihat Fang Lin bersikeras untuk terus mengganggunya, wanita berjubah hitam itu mengabaikannya begitu saja dan berkata, betapapun banyaknya kau bicara, aku tidak akan membantumu lagi. Fang Lin terus berceloteh panjang lebar, tetapi wanita berjubah hitam itu tetap diam, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Pada titik ini, Fang Lin merasa sedikit tidak berdaya. Namun, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan sia-sia dan aku bisa memberimu beberapa keuntungan, kata Fang Lin. Karena membujuknya dengan emosi tidak berhasil, ia hanya bisa memancingnya dengan keuntungan. Wanita berjubah hitam itu membuka matanya dan mencibir, manfaat apa yang bisa kau berikan padaku? Fang Lin tersenyum dan berkata, apa yang kau butuhkan? Pil, harta karun, seni bela diri, atau yang lainnya? Ketika wanita berpakaian hitam itu mendengar ini, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit kekecewaan dan menutup matanya lagi. Yang aku butuhkan adalah kebebasan, kata wanita berjubah hitam itu, nadanya memperlihatkan kesepian tak terhingga. Setelah mendengar ini,
Fang Lin mengerti bahwa wanita ini telah dikurung di sini terlalu lama dan ingin keluar. Kalau tujuannya adalah memberikan manfaat praktis, itu relatif mudah. Tapi kalau tujuannya adalah memberikan kebebasan, itu agak sulit. Lagi pula, Fang Lin sendiri terjebak di sini dan tidak tahu bagaimana cara keluar, dan wanita berpakaian hitam ini adalah penjaga tempat ini. Dia telah diberi misi dan telah berada di sini untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Kalau saja dia punya kesempatan, dia pasti sudah pergi sejak lama. Alasan dia belum pergi mungkin karena dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk pergi. Tentu saja, bukan berarti sepenuhnya mustahil bagi Fang Lin untuk membawa pergi orang ini. Jika dia menyembunyikannya di kuil tertinggi dan kemudian menemukan cara untuk pergi, mungkin dia bisa membawanya ke dunia luar. Jangan pernah berpikir tentang itu. Bagi penjaga sepertiku, meninggalkan tempat ini hanyalah sebuah kemewahan. Lagi pula, kau tidak bisa pergi sendiri. Wanita berjubah hitam itu berkata ringan, dengan sedikit nada sarkasme. 1310